Halo semuanya, dalam video presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan cakupannya. Yang pertama, perencanaan makro, berfokus pada kebijakan tingkat nasional. Yang kedua, perencanaan meso, menjabarkan kebijakan makro pada tingkat yang lebih spesifik. Dan yang ketiga, perencanaan mikro, yang berfokus pada pelaksanaan di tingkat individu atau satuan pendidikan. Baiklah, saya akan memaparkan dengan jelas ketiga perencanaan tersebut. Yang pertama, perencanaan makro atau macro planning. Perencanaan makro adalah perencanaan pendidikan yang berskala nasional atau bahkan internasional, berfokus pada kebijakan pendidikan secara umum, tujuan pendidikan nasional, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Contohnya adalah penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional atau RPJPN, atau rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Perencanaan makro juga mencakup analisis kebutuhan pendidikan secara nasional, penyediaan anggaran pendidikan, dan pengembangan kurikulum nasional. Yang kedua, perencanaan meso atau meso planning. Perencanaan meso adalah perencanaan yang menjabarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam perencanaan makro ke dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih operasional. Perencanaan meso dapat dilakukan pada tingkat regional, provinsi, atau kabupaten atau kota. Fokusnya adalah pada implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat menengah seperti penyusunan rencana strategis dinas pendidikan atau Renstradinas, atau rencana kerja pemerintah daerah RKPD bidang pendidikan. Contohnya adalah program peningkatan mutu guru, program beasiswa pendidikan, atau program pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di suatu daerah. Dan yang ketiga, perencanaan mikro atau micro planning. Perencanaan mikro adalah perencanaan yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan pendidikan di tingkat satuan pendidikan seperti sekolah, madrasah, atau lembaga pendidikan lainnya. Fokusnya adalah pada penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar siswa. Contohnya adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, program kegiatan ekstrakurikuler, atau program bimbingan dan konseling di sekolah. Perencanaan mikro juga mencakup penggunaan sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah, seperti buku pelajaran, alat peraga, atau fasilitas laboratorium. Kesimpulannya adalah perencanaan pendidikan, baik makro, meso, maupun mikro, harus saling terkait dan terintegrasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Perencanaan makro memberikan arahan dan kebijakan umum, perencanaan meso menjabarkan kebijakan tersebut ke dalam program-program yang lebih operasional, dan perencanaan mikro memastikan implementasi program tersebut di lapangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.